Menarik sekali yang disampaikan oleh beliau. Kita masih menantikan kembali teman-teman semuanya untuk bisa menyampaikan pendapat dan juga informasi apapun terkait mengenai Valen dan juga Milan. Apakah benar informasi yang disampaikan? Ada potensi yang dimana nantinya itu Valen itu nanti akan mulai redup, lebih tepatnya Milan ya. Bisa jelas sendiri begitu. Mungkin Valen ini akan terus berjalan karena melihat kita Valen ini kan punya banyak karya dan juga multi talent ya. Tidak perlu kita pungkiri, bisa bermain semua alat musik, kemudian pandai menciptakan lagu dan juga suaranya sangat khas sekali. Nah ini menjadi menarik sekali. Baik, terima kasih Betul, Abang. Kita karena masih menantikan kembali rekan-rekan yang lainnya untuk bisa betul. naik. Saya masih menantikan beberapa rekan-rekan, masih ada beberapa yang mau naik. Saya akan terima terlebih dahulu. Ada Bindra Abdu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Bang, salam setong bere. Ada TV. Oke, baik, silakan Bang, langsung saja. Ya, ini soal Valen ya. Hati-hati rokoknya Bang, nanti kena banned nanti ya. Iya, biasa. Ya, silakan. Madura kalau nggak ngerokok kan nggak apa. Silakan Bang, silakan. Ya, kalau berbicara tentang Valen, saya pikir tadi sudah banyak yang disampaikan. Cuman saya menambahkan beberapa hal aja. Satu terkait dengan konsistensi. Kalau konsistensi berkarya itu penting, sudah disampaikan tadi. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah Valen ini karena masih muda ya, masih muda, masih mau menginjak dewasa. Yang paling penting itu adalah dia menjaga attitude. Tuh, attitude dia harus dijaga dalam industri hiburan karena Valen ini kan newcomer Bang, pendatang baru. Jadi dia harus banyak menjaga attitude kepada para senior-seniornya. Walaupun viralitas dia hari ini itu tinggi, tapi dia harus menjaga attitude. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu dilakukan oleh Valen itu memang saya sering bilang, sering saya sampaikan, walaupun di sini saya dekat lah dengan rumah Valen dekat. Saya sering sampaikan kepada para fans Valen bagaimana Valen ini menjaga fansnya. Itu yang kedua. Artinya apa? Industri hiburan banyak karya atau apapun itu kalau tidak punya fans nol. Kan begitu. Artinya apa? Fans itu penting. Saya bilang ke siapapun, saya ini teman-teman, kata saya ini Baladewa. Tapi dengan lahirnya Valen, saya jadi suka nih sama genre-genre musik dangdut itu loh. Artinya Ini apa? saya mau tanya kepada Bang Bindara, kira-kira bagaimana cara Valen itu bisa menjaga fansnya? Bagaimana menurut pandangan Abang sendiri? Bagaimana cara Valen itu bisa menjaga fansnya? Harusnya bagaimana? Satu ya, strukturasi fans itu penting. Siapa sih koordinasi nasionalnya? Kan begitu. Artinya kalau di Baladewa itu kan ada membernya kan. Jadi ini harus segera diciptakan oleh Valen, oleh orang-orangnya Valen, oleh fans-fansnya Valen, harus diciptakan itu. Artinya ada membernya, kemudian ada koordinatornya setiap daerah. Jadi setiap Valen kemanapun, itu kan fans itu datang menyambut. Artinya apa? Kalau ada tadi berbicara tentang itu yang pertama. Kemudian kalau misal ini berbicara 2026 ya Bang, karena 2026 ini masih Valen terikat kontrak dengan stasiun televisi. Ya, dengan stasiun televisi. Bagi saya belum terukur. Setahun ke depan ini belum terukur Valen. Sebagai newcomer itu oke lah kita sepakat. Valen ini go public hari ini menjadi trendsetternya artis milenial, artis Gen Z. Saya bilang trendsetternya artis Gen Z. Artinya apa? Saya cek di beberapa daerah karena kebetulan saya banyak teman di beberapa daerah. Ini Gen Z ini pada tahu tentang Valen. Lagu-lagu yang dinyanyikan Valen pada tahu. Nah ini bagaimana Valen menjaga ini? Itu yang paling penting. Menjaga para fans ini selalu suka sama lagu-lagunya Valen. Artinya apa? Benar misalkan apa yang tadi disampaikan yang kata Soima, entah itu melanggar atau enggak nanti pada Indosiar ketika dia singlenya keluar satu-satu. Saya nggak tahu itu aturan-aturannya ya. Karena walaupun saya juga pernah dulu belajar kamera di Indosiar 1 bulan. Saya nggak tahu bagaimana itu dengan produser nanti kontraknya bagaimana kalau Valen mengeluarkan single
di dalam waktu dekat ini, misalkan setelah bulan puasa gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, Bang, Valen ini juga penting. Benar, tadi attitude dan segala macamnya sudah disampaikan tadi terkait bagaimana ciptakan lagu. Lagu itu penting bagi Valen. Lagu yang hari ini itu yang banyak tidak diangkat oleh para artis-artis pendatang baru gitu loh. Jadi harus Valen itu menemukan ciptaan-ciptaan baru gitu loh. Karena bagaimanapun dalam dunia artistik itu kan salah satunya untuk disukai itu pasti hal yang baru. Begitu, Bang. Baik. Nah, karena kebetulan saya orang Pamekasan, beda kelurahan dengan Valen. Saya selalu mengukur begini, Bang. Saya habis lebaran ini kan ngadain konser di Pamekasan, eksklusif. Ini ukuran bagi saya. Saya bilang ke teman-teman EO, karena ini diadain oleh teman-teman EO kita. Saya bilang ke teman-teman EO, kita ngadain konser eksklusif di Pamekasan habis lebaran tanggal 25 Maret setelah lebaran. Dan tiketnya ketika kita lempar itu mahal katanya. Loh, kok mahal kata Bu? Padahal bagi saya yang Baladewa, yang kelas silver aja Baladewa itu waktu di Grand City sekitar 1 jutaan. Nah ini yang platinum, Valen ini yang platinum, Bang, harganya 1 juta. Itu masih dapat kaos, dapat t-shirt, dapat snakeboard, kemudian dapat foto bareng, dan dapat temut fans yang platinum. Kemudian yang gold itu cuma 500.000. Kemudian yang silver itu cuma 300.000. Nah ini ukuran fans fanatik itu biasanya murah segini. Nah bagaimana Valen ini menciptakan fanatisme fansnya terhadap Valen? Oke, itu benar. Itu PR ya bagi kita semuanya. Baik. Iya. Artinya jadi harga berapapun dilempar orang mau beli ya. Jadi akhirnya dangdut naik kelas begitu ya. Iya. Karena saya ini, Bang, ukuran ini saya sebenarnya mau mengukur supaya dangdut naik kelas. Artinya konser-konser dangdut tidak hanya di lapangan, di eksklusif juga. Abang mohon maaf waktu Anda kurang 30 detik. Ya. Abang mohon maaf waktu Anda kurang 30 detik. Silakan. Iya, silakan singkat saja, Bang. Ada yang menyampaikan terakhir singkat saja bagi saya, 30 detik. salam kenal buat Bang Tretan, saya ikuti terus. Salam dari Pamekasan, salam hormat. Mari kita jaga Valen bersama-sama. Terima kasih Bang Fitra Abduh. Terima kasih sudah bergabung, luar biasa masukannya dan juga informasinya. Coba saya akan undang secara langsung Tretan V. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Saya belum salin, Bang. Halo, Bang. Bang, Iya. informasi dong, Bang. Gimana perkembangan sejauh ini, Bang, terkait mengenai Valen? Bagi pendukung-pendukung Valen dan juga agenda kegiatan Valen yang ada. Setahu Abang atau informasi yang Abang dapatkan, silakan. Kalau mengenai jadwalnya, saya tidak tahu sebenarnya, Bang, jadwalnya Valen. Kalau untuk di Sampang itu pasti, terus Bangkalan itu pasti, terus yang tadi ini itu pasti juga. Terus habis ini saya nggak tahu informasinya. Baik, sekarang itu Bangkalan. lagi rame-ramenya, Bang, ngomongin Milen, gitu Milen. Kenapa tuh? Apakah Milen Kenapa itu tuh? katanya gini, apakah bisa berlayar terus atau kayak gimana gitu loh, Bang? Yang sekarang Oke, baik. Maksudnya bisa eksis terus atau tidak begitu? Iya. Oke, baik. Jadi informasinya nanti ini bagaimana kita sebagai fans clubnya Milen ini bisa terus membuat Milen ini eksis begitu ya, menjadi partner benar, begitu, benar. pasangan dan sebagainya begitu ya. Iya, benar. Apakah ada potensi kemungkinan mereka terpisah begitu, Bang, emang? Ada yang memprediksi bahwasanya nanti tidak akan pernah seperti Lesti katanya, karena dikait-kaitkan seperti itu. Ada yang prediksi seperti itu, bahkan 2000 habis DA8 ini bahkan akan tenggelam katanya seperti itu. Ya, potensinya mungkin potensi bisa jadi begitu, Bang ya, karena cepat naik cepat juga bisa turun ya. Tapi bisa jadi seperti itu karena kan memang ini FOMO-nya masih DA7 ya, masih belum DA8. Kalau DA8 masuk ini bisa jadi menjadi berbeda begitu ya. Ya. Karena mereka itu alasannya gini, karena alasannya itu terlalu bucin fan-fannya dan terlalu semuanya itu ditanggapin dibilang hater-hater, padahal mereka katanya itu memberikan masukan, tapi mereka tanggapannya hater kayak gitu.
di setiap diskusi itu loh Bang. Padahal kan Oke, baik. kalau Indosiar itu nanti seperti Tasya dan Arbil itu maunya kan Valen itu tidak diduetkan sama yang lain gitu loh Bang, saat kontes kayak gitu loh di Indosiar kayak gitu. Biar nggak menonton gitu maksudnya. Oke, baik. Jadi ini ramalan atau bagaimana nih Bang? Saya masih gamblang nih, masih bingung ini. Ini ramalan atau bagaimana sebenarnya ini? Maksudnya dalam potensinya, apakah nanti Milan ini potensinya akan terus berkembang atau boleh dikatakan menjadi duet maut terus begitu? Apakah nanti akan berjalan sendiri-sendiri begitu nantinya? Iya, itu ada yang prediksi, ada yang berpendapat seperti itu, ada yang selalu terlalu bucin juga seperti itu. Akhirnya apa kalau dibiarkan seperti ini, Milan itu nantinya akan buyar gitu loh. Kalau fan-fannya kayak gini gitu loh. Takutnya Fansnya Milan maksudnya terlalu gitu loh. maksudnya abang ini fansnya Milan yang terlalu berlebihan begitu Bang? Iya. Itu yang dianukan teman-teman gitu loh. Oke. Itu informasi. Tapi menurut Kalau abang saya- sendiri bagaimana? Apakah fansnya Milan memang benar-benar terlalu berlebihan Bang menurut abang sendiri? Kalau menurut saya sih enggak sih kalau menurut saya. Kalau menurut saya pribadi sih enggak, itu hal yang wajar. Bahkan kita sendiri sih bucin kan. Bahkan yang sekarang viral itu kan memang sekarang ini zamannya bucin memang sekarang ini, dan itu harus diterima. Harus diterima. Iya kan? Jadi menurut abang bucin saat ini lagi tren-trennya gitu Bang ya? Iya Bucin saat benar. ini lagi Dan tren-trennya itu begitu tidak ya? pernah kita pungkiri hal yang seperti itu. Ya, karena ini dengan zaman Lesti tentu berbeda, apalagi media sosial sangat pesat sekali ini sekarang, lagi dimanfaatkan oleh teman-teman, kayak gitu. Oke. Baik. Jadi menurut Anda pribadi ini potensinya bisa jadi bubar, bisa jadi tetap tergantung bagaimana nanti ini para fansnya jangan terlalu berlebihan begitu ya. Jadi bisa Iya, kontrol iya. diri ya. Dan harus mengikuti Baik. aturan Indosiar juga kayak gitu. Baik, menarik sekali. Baik, ada lagi mungkin Bang yang mau disampaikan Bang sebelum saya turunkan? Enggak, terima kasih, itu aja Mas. Itu aja, makasih Mas. Oke, baik. Oke. Terima kasih Abang sudah bergabung dan saya masih menantikan kembali rekan-rekan yang lainnya untuk bisa naik. Saya masih menantikan salah satu rekan saya untuk bisa naik secara langsung. Ini biasa rame di apa namanya? Di grup ini ya. Di grup kami ini ya. Aduh. Oke, baik, saya masih menantikan kembali ya. Oke, yang bergabung sudah terima, langsung saya akan terima terlebih dahulu salah satu rekan saya untuk bisa sedikit berbincang secara langsung. Lampunya ntar ya, lampunya. Bentar Mas, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Abang. Bagaimana ini Abang pandangan dari- Abang secara langsung? Ya dari kemarin HP-nya nggak bisa kameranya nih. Kalau saya sih, saya nanggapinya soal jadwal itu tanggal 21 kalau nggak salah Daily Wafa itu Milan ya. Di Daily Wafa live bareng. Itu info terbaru sih tanggal 21 Februari ini. Itu live di TikTok kayaknya. Itu infonya. Kemudian saya tadi Oke, nanggepin soal gimana si potensi Milan ini. Kalau potensi Milan ini selagi ini kan apalagi hubungan kedua keluarga juga udah dekat gitu kan. Kedua keluarganya dekat, kemudian dia juga bakal ada mau launching launching album kan, single. Saya rasa nggak mudah kalau untuk tenggelam gitu loh, karena memang Oke. kalau si Valen kan punya visi sendiri kalau saya lihat ininya. Tapi Bang, menurut Abang pribadi nanti pada saat muncul di A8 adakah potensi nanti di A8 akan menggeser Milan, Bang? Nggak mudah. Kalau menurut saya nggak mudah, karena Alasannya? dari sisi karakter si Valen dan Mila sendiri masih punya gairah gitu loh untuk bersama, itu butuh gairah untuk saling bekerja sama itu luar biasa gitu. Kalau saya lihat itunya kan, apalagi Nah, nanti ini kan jadi begini, Bang. Kalau kita coba bandingkan, Bang. Ini kita ambil contoh nih, Bang. Ya, Kak. Contohnya fansnya Arbil dan Bang? Arbil Meli, dan Meli ya, Armel. Armel ya. Nah, itu juga kan itu potensi terbagi juga. dua kubu begitu. Ada yang suka Arbil saja, ada yang suka Armel begitu. Tadi apakah ada potensi seperti itu? Nanti ada yang suka Valen saja, ada yang suka Milan begitu, atau bagaimana? Kalau sekarang kan kelihatan tuh tim ininya udah nyatu semua tuh hampir kan.
maupun yang suka Arbil mau suka Meli aja itu udah nyatu itu kelihatan. Nah kemudian kan saya ngamatin kedua ini gitu loh. Nah, karena saya ngelihatnya dari potensi di awal itu bagaimana mereka di awal-awal orbit itu banyak yang mengecam, banyak yang ini. Kalau saya ngelihatnya itu semakin apa ya, jika di awal dengan haters, maka ini kemungkinan itu berlangsung lama. Saya prediksinya gitu. Seperti Oke. seperti kalau kita bahas pilkada, Mas. Ya kan? Ya. Kalau pilkada di awalnya dia dianggap ini nggak bakal lanjut nih, tahu-taunya jadi. Itu kan bisa jadi kan gitu. Itu sih anggapan saya. Termasuk si Baik. Milan ini kan termasuk di awalnya juga banyak hater, Mas. Ya kan, kalau sampai ingat gitu loh. Begitu si Armel gitu. Itu sih dari sisi saya nih gitu. Gak tahu dari sisi yang lain. Gitu aja, Mas. Oke, baik. Baik, terima kasih Abang sudah bergabung, sudah memberikan informasi secara langsung. Senang bisa ngobrol langsung dengan Abang, dan kita masih menantikan kembali yang lainnya untuk bisa berkomentar secara langsung. Saya sudah terima salah satu rekan. Ya, saya akan terima terlebih dahulu Coffee Latte. Bisa nyalakan kameranya untuk bisa langsung berbincang langsung dengan saya. Ya, halo, selamat malam. Ya, halo. Halo, Selamat malam, Bang. Abang gimana Bang? Langsung to the point Bang, silakan sampaikan Bang. Oke, kalau untuk aku pribadi, karena aku mengamati DA ini kan dari DA1 ya Bang ya. Dari DA1 sampai LIDA sampai DA7. Jadi aku ngelihat benar-benar memperhatikan nih, mana nih potensi yang memang ini di awalnya doang, nanti juga bakal selesai gitu loh dalam keadaan cepat juga gitu. Cuman aku orangnya yang bukan tipikal yang kayak harus ke sosial media, cuman aku selalu meredam sendiri gitu Bang. Tapi semua firasat saya sendiri itu alhamdulillah itu selalu bener. Apa yang saya tunjuk orang itu, maksudnya bukan ditunjuk ya, maksudnya saya tandain orang itu emang bener. Akhirnya ya udah, kamu di awal doang akhirnya turun terus. Dan aku tuh dulu notice orang yang aku notice satu itu cuman Lesti sampai detik ini Bang. Nah, cuman Lesti itu dari dia satu tuh aku notice, nih anak nih ini bakal di track record banget nih anak kayak gitu. Dan hasil bener gitu loh, sampai langgeng terus sampai dia bahkan sampai Bang, saya mau tanya lanjutan Bang. Mohon maaf saya potong Bang. Saya mau tanya lanjutan. Kira-kira Abang pribadi bagaimana? Apakah nanti nasib Milan ini akan seperti Lesti begitu? Everlasting begitu, jangkanya panjang begitu? Oke, sebenarnya kalau untuk aku pribadi, aku di 80% aku masih yakin bahwa Valen ini bakal bisa long lasting gitu ya. Karena apa? Karena yang ini aku bilang tadi, bahwa Valen ini kan orangnya ini aku nggak berbicara ke couple dulu ya Bang ya, gitu. Iya, silakan ke Valennya dulu. Ke Valennya dulu. Karena si Valen ini kan orangnya, Abang tahu sendiri ya, dia orangnya multi talenta dan bisa nyiptain lagu. Beda dari peserta yang lain. Nah, yang bisa mempertahankan sebuah yang bisa mempertahankan sebuah keartisan itu adalah kan karya, gitu loh. Kalau misalkan kita hanya berpadu kepada bucin aja, tapi kalau kita nggak ngeluarin karya, ya percuma gitu. Nah, yang aku jadikan pondasi di sini adalah Valen ini kan dikabarkan ada 4 lagu yang ciptanya sendiri. Nah, itu aja belum keluar loh Bang. Kemarin aja yang lagu yang pertama aja itu udah seliweran banget di TikTok. Kayak gitu. Nah, ini 4 lagu ini belum keluar. Belum nanti lagu-lagu yang mungkin Valen bakal nyiptain lagi entah kapan itu, atau bahkan suatu saat dia bisa collab sama siapa dan sebagainya. Dan dari 4 lagu ini siapa tahu ada yang bakal trending lagi nanti di YouTube atau bahkan dimanapun ya, di Spotify atau gimana. Itu yang bakal jadi tombak menurutku. Si Valen ini bisa long lasting. Dan ada satu lagi note yang aku kemarin lihat ketika live-nya Mae sama Valen kalau nggak salah, ada satu kata yang ini akhirnya satu pemikiran gitu loh. Ya, sama yang pemikiran aku tadi. Mae bilang begini, kamu kan udah nyiptain 4 lagu nih Len gitu. Ya,
apa namanya, kamu keluarin satu-satu lagu itu, gak apa-apa katanya. Karena apa? Karena kamu harus terus berkarya. Itu yang membuat kamu bisa panjang di dunia entertain kayak gitu. Oke, baik. Jadi Ini menarik, saya setuju dengan apa yang Abang sampaikan. Tapi kira-kira bagaimana Bang? 80% potensinya bisa long lasting, tapi itu 20%-nya potensinya bisa redup. Itu karena apa menurut Abang sendiri? kalau misalkan untuk redupnya sendiri itu ketika kalau misalkan valennya nggak bisa konsisten, nggak bisa apa namanya, kayak ya udah stuck di situ aja, dan Oke. apa namanya, dan kayak ya udah gue apa namanya, aku hanya mengharapkan ke keviralan ketika aku bucin aja gitu. Nah, tapi di sini kenapa aku bilang 80%? Tapi aku lebih condong ke 80% ya kan. 20% ini kan ibarat kata kayak pikiran yang ya udahlah, itu pikiran belakang gitu loh, Bang, kayak gitu. Jadi aku fokusnya Iya. ke 80%. Karena apa? Karena aku Tapi yakin ya. apakah ada potensi pada saat AD8 muncul nantinya dengan idola-idola baru, Valen bisa tergeser menurut Anda? Kalau untuk aku pribadi enggak. Mhm. Karena ya aku tadi bilang itu, Valen ini ibarat kata ini, Bang. Nih ibarat kata pertandingan ya, ibarat kata pertandingan nih. Mhm. Ada musuh baru nih, ada musuh baru. Oke. Nah, tapi si Valen ini punya senjata. Ibarat kata senjatanya apa ya tadi itu? Banyak karya-karya yang bakal dikeluarkan. Jadi maupun apa ada viral kayak gimana, itu Valen akan ngeluarin apa namanya karya-karya dia yang bakal selalu diingat sama orang, yang bakal selalu dikenang sama orang. Itu yang membuat Baik. jadi nggak akan ada pengaruh, bukan nggak ada pengaruh ya, maksudnya nggak takut walaupun ada DA8 pun ya udah aja ngikutin alur aja, Baik. dan tidak akan membuat geser Milan sih ataupun Valen. Oke, baik. Baik, ini menarik sekali. Terima kasih banyak, Abang. Ini menarik sekali apa yang disampaikan ini, banyak betulnya begitu daripada salahnya, ya. Jadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi, menarik dan juga tentunya bisa memberikan suatu masukan bagi kita semuanya terkait mengenai redup tidaknya Valen nanti atau Milan nanti pada saat ke depan ya di 2026. Tidak usah muluk-muluk 2027, 2026 dulu aja ya. Apakah bisa melewati Betul. kesuksesannya terus ataukah Betul. mungkin akan bisa menjadi redup dan sebagainya.